Hai guys, balik lagi sama aku Andin di cerita Venus. Kali ini aku bakal ngasih informasi buat kalian mengenai sebuah hutan Radovan yang berada di Romania. Dimana di dalam hutan tersebut terdapat nih urban legend yang amat terkenal yang menceritakan bahwa ada sesosok hantu wanita yang selalu bergentayangan di hutan tersebut. Dan dia akan selalu menakut-nakuti tiap orang yang melintasi hutan tersebut. Bahkan ada juga informasi kalau hantu wanita ini suka mengikut di dalam kendaraan yang kalian bawa dan akan tiba-tiba menghilang begitu saja ketika kalian akan keluar dari hutan tersebut. Legenda ini itu sudah bertahan bertahun-tahun lamanya, bahkan hingga saat ini. Dan di mana masyarakat yang tinggal di Radovan tidak akan pernah melupakan kejadian kelam yang pernah terjadi di Radovan. Di mana cerita kelam inilah yang melatar belakangi adanya urban legend mengenai pengantin tengah malam Radovan, di mana cerita itu menceritakan sesosok perempuan cantik yang tidak pernah menemukan kedamaian bahkan setelah kematiannya. Legenda ini berawal pada tahun 1940-an di mana pernah hidup seorang gadis cantik bernama Ileana. Pada tahun itu, Ileana berusia 17 tahun dan akhirnya dia pergi meninggalkan tempat asalnya yaitu Moldova untuk mencari uang di Radovan. Ileana pergi bersama salah satu adik perempuannya dan akhirnya Ileana mendapatkan pekerjaan di salah satu rumah di Marin Mitran. Sejak kedatangan Ileana di tempat itu, semua lelaki yang berada di sana terpana melihat kecantikan Ileana dan tidak sedikit yang ingin mendekatinya. Namun, karena tekad kuat Ileana pergi ke Radovan untuk mencari uang demi menghidupi keluarganya di Moldova, Ileana tidak akan menghiraukan apapun selain mencari uang. Setelah cukup lama tinggal di daerah tersebut, Ileana terus-menerus menjadi pusat perhatian di tempat tersebut, di mana setiap harinya selalu ada pria yang ingin mendekatinya namun selalu ditolak oleh Ileana. Sampai akhirnya nasib buruk pun menimpa Ileana, di mana pada saat itu Ileana diperkosa oleh salah satu pria yang ditolaknya dan akhirnya mengandung anak dari pria tersebut. Meski menyangkalnya, namun Ileana tidak kuat menahan pandangan miring yang diberikan oleh orang-orang di sekitarnya. Karena memang pada saat itu, seorang wanita yang hamil di luar nikah dan tidak memiliki suami, itu dianggap sebagai wanita terkutuk. Karena tidak bisa menahan rasa malu yang dideritanya, akhirnya pada suatu hari Ileana keluar dari rumah pagi-pagi sekali. Dia menuju hutan di Radovan dan akhirnya menggantungkan dirinya di sebuah pohon dan mengakhiri hidupnya. Setelah beberapa hari, akhirnya warga di daerah Radovan melihat atau menemukan mayat dari Ileana. Mereka masih beranggapan jika Ileana tidak lagi mampu menahan rasa malunya terkait dengan aib yang dibawanya bersama bayi yang berada di dalam rahimnya. Ketika polisi datang, akhirnya mayat Ileana diturunkan dan polisi memutuskan untuk mari kita lakukan otopsi terhadap jenazah tersebut, dan akhirnya polisi memanggil seorang dokter untuk memotong perut Ileana untuk memeriksa kandungan Ileana. Masyarakat yang melihat kejadian tersebut akhirnya mereka terperanjat ketika mengetahui bahwa ternyata Ileana ini tidak sedang mengandung. Ileana selalu berkata jujur terhadap apa yang selalu dikatakan, namun pemikiran atau pandangan buruk dari orang-orang di sekitarnya lah yang akhirnya membuat dia melakukan hal tersebut, yaitu mengakhiri hidupnya sendiri. Pada dasarnya, Ileana mengakhiri hidupnya tanpa satu pun kesalahan yang dia buat, dan akhirnya orang-orang yang melakukan hal tersebut terhadapnya menyesal dan menangis. Meski begitu, sebagian dari mereka tetap menyalahkan Ileana. Kenapa? Karena Ileana telah melakukan bunuh diri, yang mana bunuh diri merupakan dosa besar dan tidak ada pemakaman yang layak bagi orang yang melakukannya selain dikuburkan begitu saja tanpa pemberkatan atau doa-doa. Akhir dari kematian Ileana seolah bukan menjadi ujung penderitaannya, karena setelah kematiannya memang banyak orang yang datang ke makam Ileana, namun tidak satu pun dari keluarga Ileana yang datang ke pemakaman tersebut.
adik dari Ileana, telah mengabarkan kematian Ileana di keluarganya di Moldova. Namun tidak ada yang dapat datang dikarenakan mereka cukup miskin. Tidak ada biaya sama sekali untuk melakukan perjalanan dari Moldova menuju Radovan. Dan semenjak saat itulah warga di sekitar Radovan akhirnya menceritakan kepada orang-orang mengenai penampakan hantu Ileana di sekitaran pemakaman, bahkan di sekitaran jalan di tengah hutan Radovan. Mereka akhirnya mengenal Ileana dengan sebutan pengantin tengah malam dari Radovan. Dan gak cuma itu aja, menurut legenda, setiap orang yang mengetahui mengenai kisah tragis yang dialami oleh Ileana juga akan dihantui oleh arwah penasaran dari Ileana tersebut. Dan itulah cerita dari pengantin tengah malam Radovan. Dan tentunya kalian juga pasti bisa kan mengambil pesan dari cerita tersebut, yang mana sebagai masyarakat yang baik kalian juga harus pintar memilih mana cerita yang baik, mana cerita yang buruk. Kalian gak boleh ngejudge orang, mengatakan orang tersebut buruk, orang itu gak baik tanpa kalian tahu cerita sebenarnya. So, semoga kalian suka dengan cerita aku. Aku Andin, di belakang kamera Doli. Kita berdua pamit. So don't forget to like, share, and subscribe this video.